negosiasi, lalu apa peran pengadilan dalam arbitrase. Nah, bentuk sengketa itu beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan. Dalam bahasa Inggris namanya dispute gitu ya. Kalau bahasa Indonesia sengketa. Berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan alternatif penyelesaian sengketa atau APS ya, baik melakukan bentuk-bentuk APS tertentu maupun melalui arbitrase. Nah, beberapa bentuk sengketa dapat diselesaikan dengan melakukan negosiasi langsung oleh para pihak tanpa bantuan pihak ketiga. Artinya, sebagai contoh, biasanya Anda bersengketa dengan teman gitu ya. Nah, mungkin Anda berdua bisa selesaikan itu, nggak perlu ada pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Nah, tapi kalau tidak selesai, nah baru cari pihak ketiga yang bisa membantu untuk menyelesaikannya. Dasar sengketa bisa bersifat internasional, termasuk masalah-masalah hukum publik gitu ya. Kemudian konstitusional, administrasi dan fiskal, bisa organisasional, bisa tenaga kerja, perusahaan, perdagangan, perselisihan antara konsumen, pemasok, dan konsumen, perselisihan mengenai harta benda, sengketa yang timbul akibat kerugian atau kesalahan, kealpaan atau kelalaian, lalu perceraian, masalah keluarga, masalah perwalian, dan lain-lain. Ya, jadi ini yang bisa menjadi dasar dari adanya atau timbulnya sengketa atau dispute. Sifat sengketa, kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penyelesaian tentang kenyataan-kenyataan data tersebut. Permasalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak. Perbedaan permasalahan tentang suatu hal yang muncul, misalnya dalam menggunakan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi. Lalu perbedaan persepsi. Jadi dengan demikian sifat sengketa itu timbulnya karena apa? Karena adanya perbedaan, kira-kira gitu ya. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa? Jadi kalau Anda bersengketa begitu, apa yang mempengaruhi sikap Anda? Yang pertama berkaitan dengan keuangan dan ekonomi, gitu ya. Kalau ini kepentingan keuangan ekonomi biasanya orang lebih ngotot gitu untuk bersengketa gitu. Masalah prinsip ini sering terjadi nih, misalnya nama baik segala macam gitu ya. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau berkaitan dengan status individu. Seringkali mungkin masalahnya mempunyai nilai simbolis. Mungkin sekarang ini kita dengar ya, pernah dengar kan ada kasus di IKN itu ada namanya Edi Mulyadi gitu ya, dia bilang bahwa ini tempat jin buang anak. Nah, itu kan cuma simbol ya, di Depok orang bikin jin buang anak nggak dipermasalahkan orang. Tapi di IKN itu dipermasalahkan, akhirnya dibawa ke pengadilan sampai sempat dihukum gitu ya. Itu kan nilai-nilai simbolis tadi. Atau barangkali kalau Anda lihat ada orang yang membakar bendera gitu, itu juga simbolis itu. Ada orang yang menginjak-injak bendera ya. Nah, ini simbolis ini macam-macam bentuknya. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan. Faktor emosional ya. Nah, ini sangat sering sekali menimbulkan sengketa karena emosi tadi. Kemudian faktor kepribadian untuk mengalir para cara pendekatan. Lalu pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya.
Lalu apa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dan bagaimana kok ini bisa timbul gitu ya? Jadi ceritanya ini kita lihat di Amerika gitu ya. Ini di bulan Oktober tahun 1994 itu tercatat di sana jumlah sengketa pidana yang masuk di Federal District Court-nya di semacam pengadilannya lah di Amerika gitu ya. Itu sebanyak 250.000 sengketa. Ini pidana. Kalau perdatanya hampir 1 juta perkara. Coba Anda bayangkan ya. 1 juta perkara dan kemudian dengan biaya yang apa yang dibutuhkan hampir 300 miliar dolar per tahun, di mana sebesar 80 miliarnya biaya litigasi sipil, jadi biaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi ini. Waktu yang diperlukan ini berapa lama? 6 bulan di pengadilan pertama atau di tingkat pengadilan negeri gitu ya. Lalu 3 sampai 4 tahun untuk memperoleh keputusan akhir. Jadi paling tidak kita butuh 10 tahun ya. Nah, ini belum lagi nanti ke naik banding ke Mahkamah Agung dan sebagainya gitu ya. Lalu waktu tunggu sampai perkara mulai disidangkan di pengadilan pertama sekitar rata-rata 3 tahun. Nah, jadi 10 tahun tambah 3 tahun, 13 tahun. Anda bayangkan berapa lama penyelesaian sengketa gitu ya. Di pengadilan nih ya. Nah, ini menjadi alasan mengapa diperlukannya adanya alternatif penyelesaian sengketa. Ini dasarnya adalah dari Civil Justice Reform Act atau CJRA tahun 1990 menerapkan rencana mereduksi biaya pencarian keadilan dan waktu Civil Justice Expense dan Delay Reduction Element untuk memfasilitasi putusan yang dikehendaki dalam perkara perdata. Jadi khususnya perdata ya. Kalau pidana nggak ada ADR-nya. Pidana harus juga ke pengadilan. Keuntungan memonitor, menemukan fakta-fakta, meningkatkan manajemen litigasi, dan memastikan putusan yang adil, cepat, dan tidak mahal. Ada 6 prinsip ya dari pengembangan EDRP ini atau alternatif penyelesaian sengketa ini, yaitu menerapkan beberapa cara secara sistematis bagi sengketa perdata, melakukan pengawasan yudisial secara dini, membicarakan manajemen perkara serta temuan-temuan baru, meningkatkan tukar-menukar informasi secara sukarela di antara para pihak, kemudian meningkatkan itikat baik untuk sampai kepada kesepakatan di antara penasihat hukum, yang terakhir meningkatkan usaha penyerahan penyelesaian perkara kepada alternatif penyelesaian sengketa. Apa tujuannya? Alternatif Dispute Resolution atau APS ini ya. Penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan mengundurkan waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan di atau ke pengadilan. Nah, ini gambaran umum prosedur penyelesaian sengketa. Ada dengan negosiasi, ada dengan putusan terhadap sengketa, ada litigasi, arbitrase, pengadilan administrasi, keputusan ahli, dan keputusan pribadi. Lalu ada mediasi dan perdamaian, ada namanya proses silang. Nah, lalu ada terminologi ya, atau istilah-istilahnya. Nah, negosiasi ini merupakan mekanisme yang utama diberikan prioritas dalam penyelesaian sengketa. Misalnya BANI itu adalah Badan Administrasi Nasional Indonesia ya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada setiap tahap sidang, para pihak selalu dianjurkan dan diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi berdamai istilahnya. Merupakan satu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain, mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana putusan sengketa tadi? Ada litigasi tadi ya. Litigasi itu di mana proses dilakukan di pengadilan. Jadi kalau litigasi di pengadilan acara pelaksanaannya. Arbitrase di mana pihak netral dipilih secara pribadi dan dibiayai oleh para pihak yang bersengketa melalui prosedur arbitrase. Nanti ini kita bahas secara detail ya.
Lalu pengadilan administrasi, yang prosesnya dilakukan melalui peraturan administratif berkaitan dengan sengketa, misalnya sewa menyewa, perumahan, dan perburuan. Lalu kemudian keputusan ahli tadi ya, di mana para pihak mengangkat seorang ahli untuk meneliti masalah yang sedang mereka hadapi dan membutuhkan pendapat seorang ahli khusus. Ada lagi keputusan pribadi, di mana pengadilan menyerahkan penyelesaian suatu sengketa kepada dewan atau komisi yang dibentuk oleh para pihak untuk memutuskan sebagai atau keseluruhan masalah yang mereka hadapi. Kemudian ada lagi mediasi atau perdamaian. Mediasi merupakan satu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator penengah atau wasit lah kira-kira gitu ya. Tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Jadi keputusan terserah kepada yang bersengketa, tapi si mediator ini memberikan wawasan-wawasan dan gambaran-gambaran kira-kira gitu. Lalu menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator dalam beberapa bentuk mediasi dan memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan, tapi tidak diberi wewenang untuk membuat putusan. Jadi mediator tidak untuk membuat putusan, tapi hanya memberikan pertimbangan aja. Kemudian perdamaian, ya, merupakan istilah yang kadang-kadang dipakai secara bergantian dengan mediasi, dan kadang-kadang dipakai untuk membedakan salah satu proses seringkali mediasi yang melibatkan para mediator yang aktif, sedangkan perdamaian melibatkan sistem mediasi yang membantu walaupun di dalam prakteknya tidak tampak secara nyata perbedaannya. Lalu ada proses silang, ya, tadi setiap proses menyelesaikan sengketa seperti litigasi, arbitrase, atau mediasi dapat dipakai secara sendiri-sendiri dan terpisah. Para praktisi alternatif penyelesaian sengketa atau APS itu dapat mengatur transformasi prosedur atau pendekatannya yang lebih sesuai dengan nuansa kebutuhan dan kondisi para pihak tanpa dibatasi oleh peraturan umum, karena salah satu falsafahnya adalah penyederhanaan prosedur dan informalisasi. Penyederhanaan prosedur di pengadilan seringkali diingkari ya, oleh para pengacara Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang cara alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, akhirnya sangat merugikan mereka ketika menghadapi sebenarnya sengketa dengan lintas batas atau internasional. Beberapa bentuk proses silang ada yang namanya sidang kecil atau mini trial, merupakan bentuk mediasi evaluasi atau arbitrase singkat yang tidak mengikat, diikuti dengan negosiasi atau mediasi. Ada lagi mediation arbitration, yang dimulai dengan mediasi dan jika tidak menghasilkan penyelesaian dilanjutkan dengan arbitrase yang putusannya final dan mengikat. Jadi mediasi dulu, kalau nggak selesai putuskan sama arbitrase, arbiter. Lalu pencarian fakta independen melibatkan investigasi oleh ahli netral yang tentang masalah fakta khusus, teknis dan atau hukum, dan setelah itu jika diperlukan dilakukan mediasi dan jika lebih diperlukan lagi dapat diteruskan ke pengadilan atau arbitrase. Kemudian evaluasi netral secara dini yang menugaskan penilai independen atau expert determination, expert appraisal untuk menemui para pihak dalam suatu sengketa pada tahap awal dan melakukan penilaian tertutup dengan tujuan membantu mereka mempersempit dan mendefinisikan masalah yang diarahkan kepada usaha mencapai penyelesaian. Lalu ada arbitrase melalui pengadilan yang mengharuskan dilakukan menurut hukum yang berlaku di pengadilan, tergantung dari tata cara yang diarahkan oleh pengadilan. Nah, terminologi. Jadi ada beberapa terminologi yang dipakai di APS ini yang sudah tidak asing bagi pengacara dan para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa.
tetapi ada juga istilah-istilah yang asing bagi mereka. Karena perbedaan antara dimungkinkan adanya inkonsistensi dalam penggunaan istilah. Data istilah APS telah disusun terdahulu mengenai bahasa APS yang akan membantu dalam terminologi daftar istilah umum dalam APS dan memakai penyelesaian sengketa umum telah dimulai dibakukan. Istilah alternatif dalam APS telah dipahami untuk tidak menyerahkan sengketa ke ligitasi. Tadi ligitasi itu pengadilan ya. Arbitrase sudah dimasukkan sebagai bagian daripada alternatif penyelesaian sengketa. Nah, sekarang kita lihat apa itu sengketa. Sengketa itu dapat terjadi setiap saat akibat timbulnya keadaan sekilas, tampaknya tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan, dan biasanya muncul tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat pertentangan bersama dengan itu secara hukum. Dapat saja ditemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Oke, masih ingat cerita anaknya Nabi Adam ya, Habil dan Kabil gitu. Itu cikal awal mulanya terjadinya sengketa di dunia itu ya di situ. Sebelum kita terlibat dalam satu sengketa, maka sebelum melakukan sesuatu sebaiknya pertama-tama perlu diidentifikasi masalah dan pokok. Tetapkan dulu pihak mana atau siapa yang mendapat dibebani tanggung jawab dan teliti statusnya. Berikutnya diteliti apakah ada perjanjian atau kontrak, dan bila ada, bagaimana yang mengatur sengketa tersebut. Perlu juga dipertimbangkan peraturan khusus mana yang berlaku. Walaupun di dalam perjanjian tidak ditetapkan secara tegas, hukum dan peraturan mana yang terkait dengan sengketa tersebut. Kemudian pertimbangkan dan tetapkan tindakan apa yang dan bentuk sikap yang bagaimana yang perlu dipersiapkan. Kemudian mediasi merupakan satu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator. Tapi ingat tadi, mediator tidak membuat keputusan, hanya memfasilitasi saja ya, untuk mencapai hasil yang akhir yang adil tanpa menggunakan biaya terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan itikat baik. Mediasi dapat dilakukan sejak tahap timbulnya sengketa sampai saat sengketa dihadapkan pada hakim atau arbiter dan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jadi mediasi itu panjang jalannya, panjang waktunya. Sehingga kalau ada sengketa di antara Anda, misalnya jangan sampai berlarut-larut sehingga sampai ke pengadilan pun ternyata susah diputuskan gitu. Ya akhirnya serahkan putusnya pada orang lain. Padahal di antara kita yang bersengketa itu bisa menyelesaikannya sendiri. Lalu proses siapa diterima dan mampu untuk melakukan penyesuaian dalam berbagai keadaan. Mediasi merupakan bentuk intervensi damai yang khusus walaupun tidak banyak pihak yang diatur itu karena belum tentu omongannya didengarin lah kira-kira gitu. Lalu kalau sudah terjadi kesepakatan di dalam mediasi, maka di dalam kesepakatan itu ada nanti dibikin sebuah berita acara begitu, di mana ada nama, alamat pekerjaan usaha pihak-pihak, lalu ada bentuk sengketanya apa, lalu para pihak yang bersengketa sepakat secara tertulis untuk menunjuk mediator, dan mediator menerima secara tertulis penunjuk penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak. Para pihak yang bersengketa bersepakat bahwa mediator akan melakukan proses mediasi menurut aturan pokok dan syarat sebagai berikut, misalnya menunjukkan kepada prosedur bani, tanggal kesepakatan, dan nama alamat profesi dari mediator. Nah, bentuk kesepakatan mediasi bisa dalam bentuk adanya klausul baku gitu ya. Mediator menerima, menunjuk, dan menyetujui untuk melakukan mediasi menurut pedoman mediasi terlampir.
Para pihak yang bersengketa dengan ini sepakat bahwa jika ada suatu pihak yang bersengketa memberitahukan mediator bahwa ia menginginkan untuk mengakhiri mediasi, atau jika moderator memutuskan bahwa tidak mungkin tercapai penyelesaian, maka pihak yang bersengketa atau mediator bahwa mediasi tidak dapat dilanjutkan. Itu klausul bakunya ya. Klausul alternatifnya, para pihak yang bersengketa dengan ini bersepakat bahwa apabila ada pihak yang bersengketa memberitahukan kepada mediator bahwa ia ingin mengakhiri mediasi, atau bahwa mediator harus memutuskan bahwa suatu penyelesaian tidak dimungkinkan, maka pihak yang bersengketa atau mediator harus memberitahukan kepada pihak yang bersengketa lainnya dan mediator bahwa mediasi akan diakhiri setelah menerima pemberitahuan tersebut. Akan memberitahukan masukkan nama di sini dan status ya, seseorang yang berwenang seperti direktur pelaksana dari perusahaan. Para pihak yang bersengketa mengikatkan diri mereka secara bersama-sama untuk membayar imbalan dari jasa mediator. Mediator itu dibayar bersama kira-kira gitu. Para pihak sepakat untuk membebaskan mediator dari tanggung jawab hukum akibat mediasi yang diberikan dan memberikan ganti rugi atas semua klaim, tuntutan, biaya, kerusakan, dan lain-lain sebagai akibat dari hasil mediasi. Nah, sekarang kita masuk ke arbitrase, tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Apa itu arbitrase? Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan perkara oleh seseorang atau beberapa orang dari arbiter yang kita sebut sebagai wasit itu ya, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Catatannya, ada tapi tidak diselesaikan lewat pengadilan. Nah, ini yang disebut dengan arbitrase. Nama yang memutuskannya adalah arbiter. Ya. Bisa 1 orang, bisa 3 orang, bisa 5 orang. Jadi sifatnya ganjil, tidak boleh genap. Arbitrase mempunyai beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, non-konfrontatif, dan kooperatif dengan tujuan hasil tertentu, hasil yang dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat sama dengan pelaksanaan dimungkinkan melalui pengadilan. Jadi, walaupun yang melaksanakannya swasta gitu ya, bukan pemerintah atau bukan pengadilan, tapi apanya, dampak atau keputusannya sama keluarnya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Arbitrase mempunyai beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, non-konfrontatif, dan kooperatif dengan tujuan hasil tertentu. Hasil ini dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat sama dengan pelaksanaan yang dimungkinkan melalui pengadilan. Contoh kemarin misalnya gini ya, ada kontraktor mengajukan klaim, ya, ingat kita bicara klaim kemarin kan, kepada pemilik, lalu pemilik bilang saya nggak mau, padahal si kontraktor sudah mengeluarkan dana dan sudah berpijak pada justifikasi teknis yang sudah ada, tapi ketika mau dibayar, si penyedia pengguna jasanya atau ownernya tidak bisa mau membayar. Nah, bisa saja nanti perkara ini dibawa ke pengadilan atau ke arbitrase tadi. Keuntungan lain adalah para pihak masing-masing dapat menunjuk arbiter mereka yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar keputusannya. Jadi prosesnya gini ya, ini ada 2 yang bersengketa, si A dan si B. Si A bisa menunjuk arbiter atau wasitnya, lalu tanya si B gimana? Si B bilang, ya saya setuju dengan itu, ya berarti cukup 1. Tapi kalau misalnya 2 gimana? Nah, kalau misalnya si A menunjuk si
Aksen jadi arbiternya. Si B bilang saya nggak mau, saya mau si B. Ada si B Aksen yang jadi arbiternya. Nah, nanti Aksen B Aksen akan memilih C Aksen. C Aksen tadi adalah untuk memutuskan dialah sebagai arbiter, ketua arbitrasenya gitu kira-kira gitu. Jadi sifatnya harus tiga, tidak boleh sifatnya harus ganjil, tidak boleh genap. Kemudian arbiter tidak diperkenankan memberikan bukti-bukti pribadi yang dimilikinya. Dalam proses arbiter pada pihak dibenarkan menyepakati apakah penjelasan yang dikenakinya bersifat resmi atau tidak. Akan tetapi beberapa formalitas tertentu harus ditaati dan diharapkan dari kata keputusan harus dilaksanakan. Berarti bahwa arbitrase dapat dilakukan dalam bentuk yang amat sederhana dan sedikit resmi, non formal dengan syarat bahwa peraturan pengadilan dan ditambah dengan peraturan-peraturan persyaratan arbitrase yang disepakati harus ditaati. Nah, lalu apa perjanjian arbitrase? Arbitrase ini sebenarnya dalam kontrak ada ya. Kalau terjadi sengketa di antara para pihak, maka di kontrak disebut apakah diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kalau diselesaikan di luar pengadilan, maka merujuk kepada arbitrase atau mediator tadi. Jadi kalau itu terjadi, maka tidak perlu lagi kalau misalnya nanti apabila sengketa lalu dilaksanakan melalui mediator atau melalui arbitrase tadi. Tapi apabila dalam kontrak tidak dinyatakan seperti itu, yang dinyatakan bahwa sengketa melalui pengadilan, ketika terjadi sengketa lalu kita berpikir untuk merubahnya tidak dengan pengadilan tapi dengan arbitrase, maka perlu dibuat namanya perjanjian arbitrase yang harus diketahui oleh notaris gitu ya. Nah, perjanjian sendiri yang baru dibuat oleh para pihak setelah terjadi sengketa dalam bentuk akte notaris dan harus memuat. Ini yang ini masalah apa yang disengketakan, nama lengkap dan tempat tanggal para pihak, nama lengkap dan tempat tanggal para arbiter dan majelis arbitrase, tempat arbiter dan majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretarisnya, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, lalu pernyataan kesediaan dari pihak yang bersangkutan bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lalu apa saja yang bisa dibawa ke arbitrase? Yaitu hukum dagang, industrial properti, hak paten, hak merek, dan hak cipta. Yang tidak termasuk kepailitan, perceraian, adopsi, alimentasi, perwalian, kestudian itu nggak masuk. Ya. Lalu apa urgensinya arbitrase ini? Ini kalau kita punya arbitrase, maka investor asing yang mau masuk Indonesia, ya, karena mereka biasanya nggak suka dengan pengadilan, mereka lebih senang dengan arbitrase. Alasan utama dalam hal ini adalah karena sistem hukum dan investor asing tersebut berbeda dengan di Indonesia. Jadi kan masih ingat ya, civil law dan common law gitu. Jadi akibatnya cari yang lebih alternatif dengan menggunakan arbitrase. Walaupun telah ada undang-undang arbitrase, nah kita udah punya ya, undang-undang arbitrase itu undang-undang nomor 30 tahun 99 ya. Tolong dicatat itu. Nanti bisa dicari dan di-download juga ya, undang-undang arbitrase itu. Dan alternatif penyelesaian sengketa, maka karakter intrinsik pengadilan dan arbitrase perlu diperhatikan perbandingan berikut ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan gitu ya. Ini penyelesaian dengan pengadilan, ini menyelesaikan dengan arbitrase. Aspek apa saja, misalnya dari dampak terhadap masyarakat bisnis. Kalau pengadilan terbuka, jadi semua orang tahu. Kalau ini tertutup, hanya di antara para yang bersengketa aja yang tahu. Gitu. Dari segi penetapan keputusan, nah ini relatif lama. Tadi sudah kita tahu ya,
6 tahun di proses dasar, 3 tahun di dalam pengadilan tingginya, dan tambah lagi menunggu 3 sampai berapa tahun menunggu acara atau temuannya disidangkan. Sedangkan kalau arbitrase relatif cepat karena tidak berjenjang putusan merupakan yang terakhir dan mengikat. Jadi nggak ada namanya banding di arbitrase ya. Kalau sudah diputuskan selesai. Ya. Lalu kualitas putusan diberikan oleh hakim yang ahli di bidang hukum. Sedangkan ini putusan diberikan oleh para arbiter yang ahli di bidang yang dipersengketakan dan koordinator arbiter yang ahli dalam bidang hukum. Jadi kombinasi. Sehingga keputusan dari arbitrase lebih tajam dibandingkan dengan pengadilan. Karena pengadilan hanya aspek hukum aja ya. Karena di arbitrase misalnya aspek sengketanya apa konstruksi, maka konstruksinya juga harus terlibat sebagai penilai ahlinya. Dari sisi biaya, nah ini tentu kita udah tahu ya pengadilan mahal sekali. Sedangkan kalau arbitrase tentu relatif lebih murah karena dia tidak bertingkat dan kemudian juga ya kalau sudah waktu penyelesaiannya pendek, tidak lama, sehingga cost-nya jadi lebih rendah gitu ya. Lalu bagaimana proses arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini ya, yang saya sebutkan tadi. Berbeda dengan penyelesaian sengketa secara perdata di lembaga pengadilan yang menggunakan terminologi penggugat dan tergugat, maka arbitrase tidak menggunakan istilah itu. Nah, kalau ada tadi perjanjian arbitrase dan juga mengingat pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup, mengakibatkan para pihak dalam pemeriksaan sengketa arbitrase terbatas hanya terdiri dari pihak-pihak yang turut membuat perjanjian arbitrase. Dengan demikian dalam pemeriksaan arbitrase tidak ada dikenal sebagai terminologi turut termohon. Jadi hanya ada pemohon dan termohon gitu ya. Yang turut termohon tidak ada. Tapi kalau dalam pengadilan ada tuh penggugat dan tergugat. Nah, ada yang namanya turut tergugat gitu ya. Itu istilahnya, terminologinya kira-kira gitu ya. Apabila terjadi sengketa dan telah ada perjanjian arbitrase antara pihak sebelumnya, maka langkah pertama tadi yang maksudnya di dalam kontrak sudah dicantumkan dia bahwa kalau terjadi sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Nah, itu berarti sudah ada perjanjiannya. Maka kalau itu yang kita lihat di sini, maka apa langkah pertamanya harus dilakukan adalah memberitahu para pihak lawan bahwa telah terjadi sengketa yang harus diselesaikan. Jadi itu ada saya, misalnya si A, lalu ada si B gitu ya. Si A ini yang punya maksud nih untuk menuntut bahwa ada masalah antara kita, antara A dengan B. Lalu si A menyampaikan kepada si B, ini kayaknya kita ada masalah nih, ya gimana gitu kan. Terus dengan pemberitahuan itu, pengadaan arbitrase harus dengan jelas memuat hal-hal sebagai berikut. Ada nama dan alamat pihak, menunjukkan pada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku, lalu perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada, lalu cara penyelesaian yang dihendaki, perjanjian yang diadakan oleh para pihak, tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki oleh dalam jumlah ganjil. Jadi ini adalah surat pemberitahuan itu bentuknya di situ ya.
ada tadi apa perjanjian atau masalah yang terjadi sengketa, mulai penunjukan pada klausul mana yang bermasalah itu dan perjanjian arbitrase yang berlaku. Kalau belum ada perjanjian arbitrase, bikin dulu melalui notaris tadi ya. Nah, jadi itu kira-kira isi dari surat si A atau saya kepada si B. Nah, kemudian pemohon dan termohon masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter. Tadi sudah saya ceritakan ya. Saya menunjuk si A aksen, si B menunjuk si B aksen. Lalu si A aksen. Kalau misalnya saya menunjuk si A aksen, lalu kata si B, udah nggak apa-apa saya pakai itu juga. Berarti cukup satu ya arbiternya. Tapi kalau si B katanya enggak, saya ada mau lagi ya, diusulkanlah satu lagi siapa namanya. Nah, si B aksen. Jadi si A, si B aksen ini yang mewakili termohon dan pemohon tadi. Lalu mereka menunjuk satu lagi ya yang disepakati bersama. Siapa yang akan kita tunjuk sebagai ketua arbitrasenya? Nah, kalau sepakat udah itu kita pegang. Nah, itu berarti sudah mulai perkara bisa dimulai untuk dibahas, dikerjakan. Nah, di sini ada ketentuan ya. Pemohon dan termohon masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter tadi udah. Kemudian arbiter yang ketiga diangkat menjadi ketua arbitrase. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter ditunjuk oleh pihak lainnya akan tidak sebagai arbiter tunggal. Nah, tadi itu saya sudah tunjuk si aksen gitu kan. Setelah 30 hari saya tunggu-tunggu, nggak ada juga nih jawaban dari si B. Akhirnya si aksen tadi harus diterima oleh si B sebagai arbiter. Nah, itu berarti arbiternya tunggal gitu ya. Tapi kalau nggak perlu sampai 30 hari, tapi si B setuju, ya udah juga sudah bisa dimulai. Tapi kalau belum setuju, berarti kita tunggu sampai 10 hari. Kalau tidak, maka berlakulah arbiter tunggal tadi. Dalam para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dimuat dalam satu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Nah, dalam hal ini, itu tadi ya melalui notaris tadi. Ancaman terhadap perjanjian tertulis yang tidak memuat hal-hal sebagaimana di atas adalah batal demi hukum. Ya. Nah, hal lain, ini ingat ya, ini perjanjian arbitrasinya bentuknya begini. Kalau tidak ada, itu batal demi hukum. Ya. Hal lain yang sangat menarik dicermati adalah bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan karena keadaan tersebut di bawah ini. Misalnya, di dalam pasal 10 Undang-Undang Arbitrase tahun 1999, meninggal salah satu pihak. Itu nggak berhenti, perjanjiannya tetap berlaku. Bangkrutnya salah satu pihak, ya, lalu novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat sah, hapusnya perikatan pokok, bila mana perasaan perjanjian tersebut ditunggakan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak ketiga, pihak yang memperlakukan perjanjian arbitrase tersebut berakhirnya atau sebatalnya perjanjian pokok. Lalu apa persyaratan kalau Anda ingin jadi arbiter? Pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Jadi artinya mengerti tentang hukum ya. Berumur paling rendah 35 tahun. Jadi ini umur calon wali kota bupati itu umur berapa? 40 tahun atau 35 tahun. Umur wakil presiden berapa puluh tahun. Nah, ini arbiter 35 tahun. Tapi kalau orang tua Anda presiden, Anda bisa rubah nih jadi 30 tahun atau jadi 20 tahun gitu ya. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu saya minta umurnya yang berlaku 25 tahun atau 20 tahun. Nah, Anda bisa jadi arbiter. Ya, ini kalau enggak, ini harus pegangnya, karena ini undang-undang ya. Undang-undang, jadi kita pegang itu. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan dengan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi anak, cucu gitu ya.
Kalau lebih dari itu boleh. Lalu memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun. Jadi Anda misalnya menyelesaikan perkara konstruksi bangunan atau proyek gitu ya, maka Anda sebenarnya sudah punya pengalaman paling tidak 15 tahun di situ. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Nah, kadangkala karena si para pihak bingung ya untuk menentukan siapa arbiternya, maka bisa disampaikan ke pengadilan negeri. Maka ketua pengadilan negeri bisa menentukan siapa yang akan menjadi arbiternya. Sehingga dengan demikian ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter tunggal atas permohonan dari salah satu pihak apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal. Tadi kan 30 hari waktunya kan di saya sebelumnya tadi ini. Ini kan 30 hari kan. Nah ini dalam 15 hari bisa kita sampaikan kepada pengadilan untuk mencarikan siapa yang bisa jadi arbiter gitu. Karena para pihak tidak mampu menunjuknya, kira-kira begitu. Nah kemudian atas permohonan salah satu pihak apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon 5 usul permohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, maka pengadilan negeri mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari BANI. BANI ini Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Sama hanya untuk mengangkat arbiter ketiga. Lalu apa kedudukan arbiter? Arbiter yang ditunjuk, ya, atau saya misalnya ditunjuk sebagai arbiter, ya kan? Atau dapat menerima atau menolak menunjukkan atau pengangkatan tersebut, wajib memberitahukan kepada pihak paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukannya. Jadi kalau saya ditunjuk, saya punya 14 hari untuk mempertimbangkan menerima atau menolak. Dengan ditunjuk seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya menunjukkan tersebut sebagai seorang atau beberapa orang arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjukkan dan pihak arbiter yang menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata. Jadi antara saya dengan pihak yang bersengketa terjadi satu perjanjian perdata. Penunjukan itu mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan para pihak akan menerima putusan secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama. Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase wajib memberitahukan pada para pihak tentang hal yang mungkin untuk mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan. Seorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya. Oke, lalu boleh nggak saya setelah ditunjuk jadi arbiter untuk mengundurkan diri gitu? Nah, di sini dapat kita lihat dalam hal arbiter telah menerima penunjukan atau pengangkatan, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Jadi saya bilang, saya nggak mau nggak ingin jadi arbiter karena saya ada kegiatan lain. Nah, secara aspek hukumnya nggak bisa menolak, tapi kalau bisa diizinkan para pihak ya nggak apa-apa gitu ya. Bisa. Apabila para pihak dapat menyetujui penarikan diri itu, maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas arbiter. Kalau permohonan tidak disetujui oleh para pihak, pembebasan tugas adalah arbiter ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Lalu apa sanksinya untuk arbiter yang mengundurkan diri tadi? Apabila arbiter atau majelis arbiter tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan kelambatan tersebut kepada para pihak. Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan
berlangsung atau untuk memperjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbiter, kecuali dapat membuktikan adanya etikat tidak baik dalam tindakan tersebut. Nah, berikutnya hak ingkar. Berbeda dari konsistensi hakim pengadilan negeri, maka terhadap arbiter tidak dapat diajukan tuntutan ingkar apabila cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat juga dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak dan kuasanya. Arbiter yang diangkat tidak dengan menetapkan pengadilan hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang menggunakan hak ingkar setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan. Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahui setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut. Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu 14 hari sejak pengangkatan tuntutannya. Silakan. Informasi Pak. Ya, baru diganti. Ya, lanjut ya. Harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu 14 hari sejak pengangkatan. Tuntutannya harus ditulis dengan menyebutkan alasan tuntutannya, gitu ya. Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan. Lalu bagaimana sekarang tata cara pemeriksaan di hadap majelis arbitrase? Nah, sebelum masuk ke sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada? Ini sekarang berapa sifat dan tata cara pemeriksaan di hadapan majelis arbitrase? Jadi prosedurnya seperti ini ya. Semua pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Jadi sudah jelaskan ya sifatnya dari dibandingkan antara pengadilan dengan arbitrase. Arbitrase sifatnya tertutup. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia kecuali ada persetujuan arbiter untuk majelis arbitrase, para pihak dapat memilih bahasa yang dipergunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat khusus. Pihak ketiga di luar, jadi boleh nih kuasa hukumnya ada boleh ya disampaikan di depan majelis arbitrase. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dimungkinkan turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yakni apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan turut sertaannya disepakati oleh para pihak. Jadi kalau ada pihak lain yang terlibat dan kemudian ini disepakati kedua belah pihak ya boleh, kalau enggak ya nggak bisa gitu ya. Jadi nggak ada istilah namanya turut termohon tadi ya, yang ada hanya pemohon dan termohon. Para pihak bebas menentukan peraturan hukum dan arbitrase yang digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang arbitrase ya. Dalam hal para pihak memilih sendiri cara arbitrase maka harus ada kesepakatan mengenai ketentuan. Jadi kalau tidak standar ya sepakat nggak? Sepakat silakan. Majelis arbitrase mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban lainnya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jamin. Jadi apabila yang disengketakan itu barang yang mungkin akan cepat rusak, seperti misalnya buah-buahan gitu ya, maka itu bisa diputuskan untuk dijual dulu, nanti uangnya yang dipegang. Karena kalau itu dibiarkan disengketakan sampai selesai nanti mangganya udah busuk atau buahnya udah busuk gitu ya. Jadi oleh sebab itu bisa dengan cara tadi diganti atau disita awal kira-kira gitu. Tapi kalau barangnya enggak itu ya nggak perlu ada sita jaminan itu.
Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase diajukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak. Pemohon harus menyampaikan suatu surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat tinggal, dan tempat kedudukan para pihak. Uraian singkat sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti isi tuntutan yang jelas. Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 14 hari. Dimulai ya, diajukan surat, kemudian buat 14 hari, ditunggu. Ini Anda catat nih waktunya nih ya. Kemudian segera setelah diterimanya jawaban dan termohon, atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter dan ketua majelis arbiter memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang yang ditetapkan paling lama 14 hari. Udah berapa tuh? 28 hari ya. Ini kita bandingkan dengan yang 13 tahun nih ya. Kemudian dalam jawaban atau lambat lamanya pada sidang pertama terdapat termohon dapat mengajukan tuntutan balasan tersebut, pemohon diberikan kesempatan untuk menanggapinya. Dalam hal para pihak dapat menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter majelis arbitrase terlebih dahulu menguasakan perdamaian. Jadi selalu ditawarkan ini damai gitu ya. Terus jika tercapai, arbiter majelis arbitrase membuat fakta perdamaian dan final dan mengikat para pihak. Dalam hal perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan. Pihak-pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Nah, kemudian tadi baru 28 hari ya. Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan. Oke. Pemeriksaan dan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari. Berapa jadinya? 180 tambah 28? 208 hari ya. 180 hari itu 6 bulan ya. Putusan wajib diucapkan arbitrase dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan tutup. Nah, 200 tambah 208 tadi. Ya 14 28 tambah 208 tambah 30, 238 hari. Sudah 138 hari, putusan sudah wajib diucapkan. Ya. Wajib ya, ini paling lama nih ya. 238 hari. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah keputusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambahkan atau mengurangi suatu tuntutan keputusan. Nah, ini masih ada. Boleh nggak mengajukan, ini kayaknya nggak sesuai. Saya mengajukan 4 masalah kok yang dibawa cuma 3 gitu ya. Nah, terus itu bisa digugat selama berapa? 14 hari. Jadi 238 tambah 14 hari berapa? 252 hari. Ya. Dan kalau tidak ada lagi koreksi tadi, maka putusan itu ditetapkan dengan didaftarkan di pengadilan negeri. Dicatat di lembar negara sehingga itu lalu bisa dieksekusi oleh pengadilan negeri. Jadi yang eksekusinya pengadilan bukan arbiternya gitu ya. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan, lembar asli salinan otentik putusan arbitrase diserahkan didaftarkan di arbiter, kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Ketentuan tersebut dilaksanakan setelah apabila tidak dipenuhi akan berakibat akibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan ketua pengadilan negeri atas permohonan. Nah, sekali taruh di atas ini. Biar rapi aja. Aman ya, kan? Iya. Biar nanti nggak bisa lakukan di situ. Jadi 30 hari adalah terhitung sejak tanggal putusan itu harus segera dilaporkan ke pengadilan untuk dieksekusi.
Jadi dengan demikian kalau kita total tadi 238 tambah berapa tadi? 14 hari ya. 252 tambah 30. Jadi 282 hari sudah ada eksekusinya. Bandingkan tadi berapa tahun lamanya menunggu tadi hampir 13 tahun kalau di pengadilan. Jadi inilah usaha yang cepat mereduksi lah ya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa itu. Nah, kemudian apabila yang bersengketa itu adalah antar negara gitu ya atau internasional, maka si keputusan arbitrase tadi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pelaksanaan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau antara nasional gitu ya, itu di Pengadilan Negeri setempat di mana perkaranya diselesaikan. Jadi tolong perhatikan ya, kalau kita di Indonesia nih bersengketa, maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri yang mana tempat kita bersengketa. Tapi kalau saya misalnya dengan orang luar itu ya, ada masalah yang diselesaikan arbitrase, maka hasilnya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusat nanti akan membuat keputusannya. Terus apabila yang bersengketa itu adalah apa namanya? Sebentar ya. Halo? Ya, sudah di lobi. Tunggu sebentar ya, cari tempat duduk sana sebentar, saya lagi di atas nih. Ya, yuk. Jadi apabila yang bersengketa itu adalah negara, maksudnya pemerintah itu ya, dengan pemerintah asing dengan swasta asing itu, maka keputusan arbitrase tadi didaftarkan di Mahkamah Agung. Nah, nanti Mahkamah Agung ini akan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeksekusinya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi tadi saya ulang lagi ya, kalau antara satu bangsa gitu, itu di Pengadilan Negeri setempat. Kalau antara swasta dengan swasta asing, itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau pemerintah, maka itu melalui Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung nanti akan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kira-kira gitu ya. Lalu bisa nggak keputusan arbitrase tadi dibatalkan? Nah, itu bisa. Tapi dengan syarat apa? Nah, ini surat dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu. Ya, jadi kalau memang palsu ya itu bisa dibatalkan. Atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Nah, ini juga bisa menjadi membatalkan putusan tadi. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan. Nah, bila ini terjadi, putusan atas pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Jadi bisa diputuskan kembali dan itu tentu disesuaikan dengan bukti-bukti ini. Terhadap putusan Pengadilan Negeri diajukan permohonan banding ke MA yang memutuskan dalam tingkat pertama terakhir, MA wajib memutuskan banding dalam waktu 30 hari setelah penerimaan permohonan banding. Nah, jadi karena ini melalui Pengadilan Negeri, berarti ya lanjut ada bisa banding ke WA MA. Tapi kalau arbitrase nggak ada banding gitu ya. Nah, jadi bisa kita tadi sekitar 280 hampir tambah dengan 60 hari aja nih berapa nih? Kalau sampai ada masalah seperti ini ya. Itu ya paling tidak 340 hari, hampir 1 tahun aja. Dibandingkan 13 tahun tadi gitu ya. Penyelesaian kita yang begitu lama tadi. Nah, itu kira-kira yang kita bahas dalam alternatif penyelesaian sengketa ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi kemarin kita bicara klaim kan. Klaim kalau diterima langsung nanti ada adendum. Tapi klaim kalau tidak terima larinya ke sengketa. Nah, sengketa inilah bagaimana cara menyelesaikannya kira-kira begitu. Di mana ada pertanyaan?
Belum, Pak. Kalau tidak ada, kita presensi dulu. Banyak banget. Habis, Pak. Udah habis. Kenapa kok sore ke sini, Bro? Tadi ngurusin mes dulu. Oh, belum selesai mesnya. Belum. Yang benar berat itu angkatnya. Naik tangga yang nggak ada lift ya. Iya, Pak. Ini kemarin Jumat. Ini mau diserahkan langsung ke Kominfo ya? Iya. Kenapa nggak ke sana, nggak ke kantornya? Soalnya di sana masih ada 2 lemari besi lagi. Di mana? Di Yodia. Dia udah dijajah Miami. Gak tahu kita gimana. Jalan. Rezeki dari Allah, bukan dari situ. Iya, bangsa bismillah aja. Iya, itu namanya yakin. Yang lain kan pada nanya manajemen tuh. Iya. Cari WA yang manajemen. Cuman Mas Soki inilah yang tenang. Yeah. Saya jawabin nama saya. Assalamualaikum. Bu, bukan yang tenang. Semua itu panik. Tapi saya bismillah. Saya serahin semuanya sama yang di atas. Saya setuju. Enak di lu itu kan, setuju kan. Dalam hati, anak isi saya nih, nggak besok gimana nih kontrakannya mana gitu. Kan kalau kita pikir terus pusing, yang dia di mana? Tapi itu rezeki tadi tuh udah disiapkan oleh Allah. Iya. Karena kalau manusia tidak punya rezeki, itu udah mati tuh. Iya. Nah, jadi rezeki itu yakinlah akan ada. Saya kan nggak bicara itu istri. Oh ya dia lagi goyang lagi. Akhirnya istri tahu sendiri ya. Perusahaan aja lagi goyangnya. Bukan goyang lagi dulu tanduk. Istri saya juga ya udah ngomong nggak banyak. Bismillah aja ya. Nah, soalnya Pak, dari pengantin baru tadi aja saya pinjam lagi bilang dia. Anak saya sekolah disuruh pakai HP, Pak. Ayah, abang disuruh pakai HP. Aduh, juga ada aja sekarang. Masa sampai disuruh pakai HP, orang luar negeri nggak boleh pakai HP gitu. Aneh juga sekolahan. Buat sekolah ya. TTK, Pak. Nggak boleh sebenarnya tuh, kalau bisa begitu. Tempat saya komplit, Pak. Begitu saya ke sana, menemuin kepala sekolahnya. Ini HP ini sebenarnya gimana sih, 2 juta atau tidak? Itu lagi gaya paling pakai baju dia BNN kan. Dan ternyata nggak diwajibkan, Pak. Tapi anak bapak ini cenderung hafalannya cepat nangkep itu katanya. Begitu dikasih ibu HP, bisa nggak ini? Oh bisa ibu. Ternyata belajar sama HP juga ya Pak. Iya Bu, saya bilang. Baik, kita absen dulu ya. Afifah ada? Hadir, Pak. Arda? Hadir, Pak. Latif? Hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak. Fauzi? Hadir, Pak. Ferdiko? Hadir, Pak.
Gali, Hadir Pak. Gavin, Hadir Pak. Gilang, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Jalu, Hadir Pak. Yasmin, Pak. Latifah, Hadir Pak. Akmario, Hadir. Fadli, Ijwar, Hadir. Asadel, Saya hadir Pak. Bayu, Hadir Pak. Fauzi, Saya Pak. Hafiz, Hadir Pak. Raihan, Aditya, Pradita, Pradita ada Pak. Reza, Hadir Pak. Risa, Reza hadir Pak. Tahani, Hadir Pak. Tasanda, Hadir Pak. ya ada semua ya. Jadi untuk ujian akhir semester itu materinya sampai ke penyelesaian sengketa ini, dan kemudian waktunya Jumat depan ya, jamnya sama jam 1 sampai jam setengah 3, jam setengah 3 ya. ,90 menit. Bentuknya ujiannya online ya. Ya, silakan. Iya, sama. Google Drive-nya samain aja. Jadi Anda buat satu Google Drive, nanti di situ masuk untuk untuk alat berat, lalu juga bisa dibuat foldernya untuk aspek hukum gitu ya, kontrak dan aspek hukum. Terus tolong ya yang lain, ujian itu lembar jawabannya di PDF-kan. Jangan Anda upload pakai Word, tapi pakai PDF. Jadi bukanya lebih mudah dibandingkan kalau Anda pakai Word lagi. Ya. Tapi bekerjanya di Word ya. Setelah di Word selesai, Anda PDF-kan lalu dikirim atau di upload ke Google Drive-nya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Maka dikumpulkan pada saat ujian nanti. Jadi hard copy taruh di lokernya saya, kalau nggak muat taruh di atasnya di mana bisa disimpan gitu. Nanti kasih tahu sama Mbak Juninya. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih.